Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop harga 7 jutaan buat bulan Mei tahun 2026. Yo guys, Raga bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop harga 7 jutaan buat bulan Mei tahun 2026. Nah, ada 5 laptop yang nantinya kita bahas, dan sedikit spoiler ya, ada laptop yang nantinya khusus untuk kamu yang nyari performa mentok, ada laptop yang cocoknya buat kamu yang main aman, dan ada laptop juga yang cocok buat diajak WFC-an. So, pastikan simak videonya atau gunakan chapter yang udah kita sediakan untuk bisa menemukan laptop yang sesuai dengan kebutuhanmu. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop 7 jutaan yang pertama. Laptop 7 jutaan terbaik yang pertama adalah Asus VivoBook Go 14. Ini adalah pilihan utama kalau kamu memang fokusnya mencari laptop yang aman dan berasal dari brand global. Yes, Asus emang udah terkenal dengan kualitas produknya yang biasanya bisa awet sampai bertahun-tahun. Meskipun ya secara spesifikasi yang ditawarkan, jujurly di kelas 7 jutaan, VivoBook Go 14 ini tergolong sangat biasa. CPU-nya pakai AMD Ryzen 3 7320U dengan Radeon 610M, RAM-nya 8GB LPDDR5 5500 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 3. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor kisaran 4700-an poin di Cinebench R23 Multicore dan kurang lebih 620-an poin di 3D Mark Time Spy. Artinya, buat kebutuhan harian, utamanya bikin tugas, streaming, multitasking, ataupun bikin presentasi, VivoBook Go 14 ini udah cukup oke lah. Cuman kalau kebutuhanmu lebih ke ngedit video, ngoding, apalagi 3D rendering, laptop Asus ini ya kurang cocok, kurang bertenaga. Soal opsi upgrade juga lumayan terbatas, di mana RAM-nya ini udah onboard dan cuma ada slot SSD yang bisa diganti. Beralih ke layar, VivoBook Go 14 memiliki layar berukuran 14 in TN Full HD dengan 250 nits tingkat kecerahan dan 45% NTSC tingkat akurasi warna. 7 jutaan masih dapat layar TN. Ya, no comment lah. Tentunya layarnya ini belum senikmat layar IPS yang harusnya udah kita dapetin di kelas harga segini ya. Baterainya 42 Wh yang bisa bertahan kisaran 12 jam kalau kita pakai nonton. Yang menarik dari VivoBook Go 14 ada pada bobotnya yang ringan nih guys, 1,38 kg dengan tebal 1,79 cm. Terakhir soal portnya standar aja, bisa cek di sini. Laptop 7 jutaan terbaik selanjutnya adalah Zyrex Detach Pro versi 2. Berbeda dari laptop Asus tadi yang secara brand udah terkenal bagus tapi spek ala kadarnya, yang ini memang datang dari brand lokal tapi speknya worth it banget. The best kalau untuk harganya. Ya, lihat aja guys, dari CPU-nya aja kita udah bisa dapetin Ryzen 5 6600H yang dikombinasikan dengan Radeon 660M. Combo duo ini bisa menghasilkan skor Cinebench yang 2 kali lebih kencang dibandingkan Asus tadi, di kisaran 10.200-an poin. Kemudian 3D Mark Firestrike-nya juga lumayan ya, di 3.700-an poin. Nggak cuma itu, RAM dari laptop ini udah lega guys, 16GB DDR5 4800 MHz dengan SSD yang juga udah kencang NVMe Gen 4 berkapasitas 512GB. Fix sih, laptop ini nggak cuma bisa diajak editing dan 3D rendering, tapi juga udah bisa mainin game AAA di settingan rata kiri. Untuk FPS lengkapnya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Gak cuma performa, opsi upgrade dari laptop ini juga lengkap guys, dimana 2 slot RAM bawaannya masih bisa kita ganti dan masih ada 1 slot SSD M.2 ekstra. Beralih ke layar,
Zyrex D-Tech Pro versi 2 membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 60% sRGB dan tingkat kecerahannya di 250 nit. Nah gini dong, 7 jutaan emang sudah sewajarnya dapetin layar IPS Full HD yang tentunya udah lebih nyaman buat dipakai nonton film dan juga harian. Bobotnya juga enak buat dibawa-bawa di 1,38 kg dengan tebalnya di 1,85 cm. Terakhir portnya udah lengkap dengan USB-C, HDMI, dan micro SD card reader. Laptop 7 jutaan terbaik yang ketiga adalah Infinix XBook B14. Kalau kamu masih ragu dengan kualitas dari brand lokal, tapi juga nggak ikhlas ngabisin duit 7 juta untuk dapetin spek laptop ala kadarnya, nah, laptop dari Infinix ini bisa menjadi jalan ninja. Pasalnya, secara brand, Infinix ini udah bisa dibilang brand global. Tapi secara spek, dia nggak pelit nih guys. Nih, CPU-nya aja dia udah pakai AMD Ryzen 5 7535HS yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 660M. Kemudian, RAM-nya ini juga udah dual channel, 16GB DDR5 4800 MHz dengan SSD yang lega juga, 512GB M.2 NVMe Gen 3. Combo tersebut bisa menghasilkan skor 7.900-an poin di Cinebench R23 Multicore. Ya, meskipun belum sekencang Zyrex tadi, tapi untuk kebutuhan harian, apalagi yang sedikit lebih berat, dia udah tergolong mumpuni. Apalagi skor Firestrike-nya juga oke banget nih, di 4.800-an poin. Buat yang penasaran FPS gamenya, bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Oh ya, untuk opsi upgrade sendiri, 2 slot RAM-nya ini sayangnya udah on board, jadi kita cuma bisa upgrade storage-nya. Mumpung masih ada 1 slot SSD M.2 extra nih, jadi bisa upgrade ke dual storage. Ngomongin soal layar, XBook B14 dibekali layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan 250 nits tingkat kecerahan dan juga 45% NTSC tingkat akurasi warna. Layar yang udah tergolong enak, apalagi rasionya udah 16:10. Artinya udah lebih kena lagi buat dipakai kerja ataupun scrolling. Baterainya juga lumayan gede nih, 55 Wh yang bisa bertahan kisaran 8 jam pemakaian ringan. Nah, yang paling menarik, bobotnya ini jadi yang teringan di video kita kali ini dengan kisaran 1,16 kg aja. Tebalnya juga cukup tipis. Ya, intinya ketebalannya di 1,75 cm. Terakhir, portnya udah lengkap, bahkan dia udah punya USB-C full function. Laptop 7 jutaan terbaik selanjutnya adalah Advan Workplus Heritage. Pilihan lain dari laptop lokal yang speknya juga tergolong oke. Mulai dari CPU-nya, dia sudah menggunakan AMD Ryzen 5 7535HS yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 660M. Meskipun combo CPU GPU-nya sama kayak Infinix sebelumnya, ternyata skor Cinebench R23-nya ini justru lebih tinggi di 9.700-an poin. Terus skor Firestrike-nya juga oke nih, di 4.400-an poin. Ini artinya secara manajemen suhu, laptop Workplus ini ternyata lebih baik daripada laptop Infinix sebelumnya. Cuman sayangnya, RAM dari laptop ini masih 8GB DDR5 4800 MHz dengan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. Ya agak nanggung sih, apalagi kalau kamu multitaskingnya tergolong cukup berat. Untungnya Advan masih menyediakan 1 buah slot RAM ekstra yang bisa kita upgrade menjadi RAM dual channel, dan juga masih ada 1 slot SSD M.2 ekstra. Jadi secara teknis dia juga udah bisa kita upgrade menjadi dual storage. Untuk FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Soal layar sendiri, Workplus Heritage membawa layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan 60% sRGB dan 320 nits tingkat kecerahan. Lagi-lagi layar yang udah bagus dengan rasio yang juga enak di 16:10 dan udah oke banget buat kebutuhan kerja. Baterainya juga tergolong oke nih guys, 60 Wh yang bisa bertahan kisaran 7 jam pemakaian. Terus kalau kamu mau WFC, bobotnya juga nggak begitu berat di 1,47 kg dengan tebalnya 1,99 cm.
Terakhir, portnya lengkap, bahkan dia udah punya 2 buah USB-C full function. Laptop 7 jutaan terbaik yang terakhir ditutup oleh Lenovo IdeaPad Slim 3i. Kalau kamu masih ragu sama laptop lokal ataupun laptop Infinix yang juga tergolong pemain baru, ya salah satu alternatif yang bisa kamu pertimbangkan adalah laptop global dari Lenovo ini. Memang dia masih kalah secara spek dengan laptop lokal-lokal sebelumnya, tapi kalau kita bandingin sama si Asus di nomor 1, spek dari Lenovo ini cenderung sedikit lebih menarik. Mulai dari CPU-nya, dia pakai Intel Core i3 1315U yang dikombinasikan dengan Intel USD Graphics, kemudian RAM-nya 8GB DLPDDR5 4800 MHz, dan SSD-nya kencang nih, NVMe Gen 4 di 512GB M.2. Nah, kombinasi ini bisa menghasilkan skor kisaran 5.300-an poin di Cinebench R23 Multicore. Lebih kencang dibandingkan Asus. Kemudian dari segi SSD dia juga lebih kencang tentunya ya, karena yang ini NVMe Gen 4 melawan NVMe Gen 3 di Asus. Sekarang kita ngomongin layar. IdeaPad Slim 3i ini sayangnya masih sama kayak laptop Asus di nomor 1. Yap, dia juga sama-sama menggunakan layar 14 inch TN Full HD dengan 63% sRGB dan tingkat kecerahannya di 250 nits. Ya, lagi-lagi TN, jadi belum begitu maksimal kalau kita bandingkan dengan IPS. Untungnya, baterai dari Lenovo ini tergolong sedikit lebih besar di 47 Wh yang kurang lebih bisa bertahan, ya, sekitar 7 jam. Kemudian untuk bobotnya, dia masih tergolong ringan juga ya, di 1,37 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Jadi masih enak lah ya buat kamu yang suka bawa laptop kemana-mana. Soal port sendiri, nah di sini Lenovo unggul mutlak dibandingkan dengan Asus. Dia udah punya USB-C full function, HDMI, dan SD card reader. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 7 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di bulan Mei tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop tadi bisa kalian temukan aja di keranjangnya YouTube Shopping beserta dengan harga terupdate. Harga terupdate adalah info yang sangat penting. Karena ya kalian tahu sendiri lah ya, kehidupan di 2026 ini apalagi laptop itu harganya lagi nggak stabil. Bisa jadi ketika kalian nonton videonya mungkin 1 minggu kemudian, sebulan kemudian harganya berubah. Harapannya sih lebih murah ya. Cuman ya cek aja biar kalian bisa mendapatkan harga terupdate dari masing-masing laptop. Dan siapa tahu ada promo juga karena terkadang kalau lagi pertengahan tahun atau akhir tahun gitu ya, atau double dates dia suka ada promo nih si YouTube Shopping X Shopee. Jadi silahkan cek aja dan temukan harga terbaiknya. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. 8 jutaan lah di sini ya.